Poda atau nasihat Batak Toba. Sekarang kita masuk pada bagian yang ke-15. Maila Raut Sodapotan. Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Pisau akan merasa malu jika setelah dibuka tapi tidak digunakan. Maksudnya apa ini? Poda atau nasihat ini menganjurkan anaknya supaya tidak menggunakan senjata tajam atau sajam kepada sesama. Ini dikatakan untuk melarang keras orang yang suka mempermainkan pisau atau senjata tajam lainnya, sebab bukan tidak mungkin akan melukai orang. Horas. Poda atau nasihat Batak Toba. Sekarang masuk bagian yang ke-16. Songot tuhil, ia pinasak masuk, ia tinait ro. Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Bagaikan pahat, kalau dipukul akan masuk, kalau ditarik akan kembali. Maksudnya, janganlah mengerjakan sesuatu setelah disuruh. Ambil inisiatif. Ini cocok bagi orang yang suka menunggu perintah baru bekerja. Poda atau nasihat ini disampaikan orang tua untuk anaknya yang bekerja, agar dia disukai atasannya dan juga orang-orang lain di sekitarnya, maka langsung ambil inisiatif. Horas. Poda atau nasihat dalam Batak Toba, bagian yang ke-17. Dang boy sabari batangan martopat. Kalau ini sangat mirip dengan ungkapan dalam bahasa Indonesia, jangan bertepuk sebelah tangan. Maksudnya juga hampir sama. Poda ini bertujuan jika ada dua pihak atau lebih sedang membuat kesepakatan, sebaiknya para pihak itu sama-sama memahami dan menyetujuinya, sehingga dalam pelaksanaannya nanti bisa maksimal hasilnya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan sendiri segala sesuatunya. Horas. Poda atau nasihat dalam bahasa Batak Toba yang ke-18. Tip-tip alay saya dong masih gajangi. Dos-dos alay saya dong masih boloni. Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Meskipun sudah dipangkas, selalu saja ada yang berbeda panjangnya. Meskipun dibagi rata, tetap saja ada yang lebih besar dari yang lainnya. Maksudnya apa nih? Poda ini dikatakan orang tua supaya anaknya tidak cemburu melihat saudaranya lebih sukses atau lebih kaya dari dia. Meskipun berasal dari rahim yang sama, jalan hidup orang-orang yang bersaudara selalu berbeda-beda. Horas. Poda atau nasihat dalam Batak Toba bagian yang ke-19. Tigor dorasang hapit. Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Pengganjal pintu atau dalam bahasa Batak disebut rasang, bentuknya lurus tapi selalu terjepit. Dulu untuk menutup pintu rumah dari dalam digunakan sebatang kayu yang besar dan lurus. Maksud dari poda ini adalah jika kita sudah merasa melakukan sesuatu yang benar dan lurus, bisa saja kita disalahkan dan akhirnya merasa seperti terjepit. Namun tetaplah bersabar menghadapi situasi seperti itu. Horas. Yang ke-20 dari poda atau nasihat dalam bahasa Batak Toba. Mabuak mas ya toruni rere. Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Mengambil mas dari bawah tikar. Dulu sebagai alas untuk tidur disebut rere atau tikar. Orang tua dulu suka menyimpan barang berharganya di balik alas tidurnya itu. Maksud dari poda ini adalah perbuatan mengambil barang berharga atau emas yang disimpan oleh seseorang di bawah tikarnya adalah perbuatan jahat. Jadi jangan mengambil keuntungan dari jalan terkutuk, seperti korupsi dan menipu yang bukan hak kita. Horas. Kita masuk pada bagian yang ke-21, poda atau nasihat dalam Batak Toba. Marak rap somagulang. Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Orang yang tidak jatuh malah ikut terluka. Maksudnya jangan ikut terlibat dan melibatkan orang lain pada sesuatu yang bukan urusannya. Sebab jika terjadi sesuatu yang kurang baik, maka yang tidak tahu apa-apa akan ikut merasakan akibatnya. Horas. Poda atau nasihat Batak Toba yang ke-22. Tusudung nado hau marupak. Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Pohon akan tumbang ke arah condongnya. Maksudnya adalah seseorang itu akan menjadi seperti apa kelak akan sesuai dengan perbuatan, bakat, talenta, serta amal perbuatannya saat ini. Atau bisa juga dianalogikan seperti hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Horas. Poda atau nasihat dalam bahasa Batak Toba pada bagian yang ke-23. Bolus do mulani dame, jujur do mulan ibadah.
Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Melupakan kesalahan orang lain akan mendatangkan kedamaian, mengungkit-ungkit kesalahan akan memancing perselisihan. Poda di atas bertujuan agar kita cepat melupakan perbuatan tidak baik dari orang lain, maka akan menghasilkan kebaikan. Dan juga jangan suka menghitung perbuatan baik kita dan perbuatan tidak baik orang lain, karena akan menjadi sumber perselisihan. Horas. Poda atau nasihat Batak Toba bagian yang ke-24. Risi-risi hatani jolma, lamut-lamut hatani begu. Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Perkataan manusia terdengar kasar, perkataan setan lemah lembut. Poda ini disampaikan kepada anaknya untuk mengingatkan supaya jangan terlalu cepat tergiur pada kata-kata rayuan yang hanya enak didengar kuping, padahal maksud dan tujuannya untuk menusuk dari belakang atau tipuan. Horas. Poda atau nasihat Batak Toba bagian yang ke-25. Sahalak maniup sulu Sudi halak marsulu hossa. Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Hanya seorang yang pegang pelita, tetapi semua orang memperoleh penerangan. Jadi poda ini dititipkan orang tua kepada anaknya supaya tetap berbuat baik. Di mana jika ia terus berbuat baik, semua keluarganya akan bergembira karena merasakan hasil perbuatan baiknya tersebut. Ini diucapkan untuk menghargai perbuatan baik seseorang sekaligus mengharap agar semakin banyak orang yang menjadi berkat untuk orang lain dan keluarga. Horas. Bagian yang ke-26 dari poda atau nasihat dalam bahasa Batak Toba. Si dapot solup donaro. Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Apa yang ditemui seorang pendatang di tempat orang lain, itulah yang diikuti. Jika anaknya menjadi seorang pendatang nanti di negeri orang, maka anaknya diajarkan agar mematuhi atau tunduk pada kebiasaan adat yang berlaku setempat. Tidak boleh mengatakan, wah kalau yang berlaku di daerah kami begini atau begitu. Horas. Poda atau nasihat Batak Toba yang ke-27. Mula hulak songon namangusa botohon. Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Berulang-ulang bagaikan mencuci tangan. Maksudnya, jangan pernah lelah atau menyerah kalau sedang belajar. Gagal, ulangi lagi. Gagal lagi, ulangi lagi. Pokoknya sampai bisa. Horas. Bagian yang ke-28 dari poda atau nasihat dalam bahasa Batak Toba. Ulu balang naso midamusu. Terjemahan langsungnya kira-kira seperti ini. Panglima yang tidak pernah lihat musuh. Nah, poda ini juga disampaikan kepada anaknya supaya jangan sok dan mengaku jagoan dan pemberani tapi tak pernah berhadapan dengan musuh. Atau mengaku sebagai pemimpin tapi saat ketemu masalah malah menghindar. Jangan gitu ya. Horas.